Selamat sore bagi kita semua. Kita jumpa kembali pada mata kuliah filsafat timur untuk tingkat 2C untuk membahas beberapa filsafat kali ini karena menurut kita untuk semakin memahami filsafat timur, khususnya filsafat di Indonesia. Selamat sore bagi kita semua. Sore, Pak. Oke, baik. Kita sambil menunggu teman-teman sebelum kita mulai, saya akan meminta persetujuan kita dulu untuk beberapa hal. Yang pertama dalam rangka mengejar pertemuan kita, karena kita akan memasuki ujian akhir semester nanti. Jika kita memenuhi pertemuan 18 kali pertemuan, maka kita akan mencari kuliah pengganti untuk beberapa kali pertemuan kita yang tidak bisa kita laksanakan karena banyak tugas-tugas saya dalam sinode dan roh pendeta belakangan ini. Ada dua opsi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan tetap kuliah seperti biasa seperti ini, tapi dalam perkuliahan kita nanti kita akan membahas dua sajian kelompok. Dan dua sajian kelompok itu akan kita anggap dua pertemuan. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, kita cari waktu yang lain untuk membahas satu persatu pertemuan itu, dengan risiko nanti kita akan sampai pada akhir Desember akan menyelesaikan perkuliahan kita. Itu risiko yang akan kita jalani. Ya, karenanya saya mohon masukan atau pilihan mana yang akan saudara pilih. Apakah opsi pertama kita tetap kuliah seperti ini tapi kita akan bahas dua sajian dan itu akan mempercepat kita menyelesaikan 18 kali pertemuan,
dan atau kita mengikuti cari kuliah yang lain, satu-satu pertemuan, satu mata makalah yang akan kita bahas. Silakan mana yang akan dipilih. Dari saya pribadi opsi pertama, Pak. Opsi pertama. Silakan yang lain. Saya juga memilih opsi yang pertama, Pak. Opsi pertama, Pak. Pertama ya. Ada lagi yang lain? Saya memilih opsi pertama juga, Pak. 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 Saya Opsi juga, pertama Pak. juga, Pak. Oke. Baik, artinya secara umum kita setuju pilih opsi pertama. Dengan demikian nanti mulai hari ini kita akan bahas dua sajian karena sudah ada sama kita sajian itu dua-duanya, sehingga kita akan menganggap pertemuan ini dua kali pertemuan. Dengan demikian nanti minggu depan kita akan bahas dua makalah lagi, sehingga dua kelompok itu nanti akan mengirimkan sajiannya kepada kita di grup, sehingga kita akan bisa membahas dua kelompok minggu depan. Lalu saya ingatkan kembali bahwa ujian akhir semester kita akan dilaksanakan 2 minggu yang akan datang. Nanti kemudian ketika kita membahas dua makalah pada akhir perkuliahan kita, pada saat itulah kalian nanti akan mengirimkan ujian akhir semester kalian. Ambillah salah satu filsafat timur, baik dari Asia, baik dari Cina, baik dari Tiongkok, dari India, dan dari Indonesia, terserah, silakan. Tapi jangan sama. Nah, ikutilah cara membuat makalah yang baik. Saya sudah berikan bagaimana cara memberikan makalah yang baik supaya kalian nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Jadi sekarang sudah mulai kalian menjawab atau mengerjakan ujian akhir semester kalian, sehingga nanti pada saatnya kalian tinggal hanya kumpulkan saja. Tidak ada lagi persoalan soal ujian akhir semester. Nah, jadi jangan katakan aku tidak siap, Pak, katanya. Tidak, karena sekarang kalian sudah lama saya beri kesempatan melakukan menulis salah satu makalah yang berkaitan dengan filsafat. Demikian ya. Baik, Komti silakan pilih dari antara kita untuk berdoa pembuka. Salah seorang dari kita untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Atau siapa yang bersedialah memimpin doa kita. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat Tuhan pada sore hari ini sudah memberkati kami, sehingga kami bisa bertemu di virtual Zoom ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai mata kuliah pelajaran kami, Filsafat Timur. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberkati Bapak dosen kami, dan memberkati teman kami yang akan menyaji pada hari ini. Dan berikanlah kami ya Tuhan, berkat Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti perkuliahan kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, sebelum saya berikan waktu kepada dua kelompok akan menyajikan hasil kerja mereka, saya tadi kirimkan ada kuesioner di grup kita. Silakan dikirim dan diisi supaya nanti kita bisa melihat bagaimana evaluasi kinerja dosen dan kinerja mahasiswa ke depan. Silakan isi ya, ada nama-nama apa yang harus diisi, tinggal klik satu persatu lalu kirimkan nanti. Oke ya, itu hanya sekedar mengingatkan. Saya sudah sampaikan di grup kita. Baik, kepada kelompok 1 dan kelompok 2, nanti akan pertama kelompok 1 silakan menyajikan papernya selama 15-20 menit. Setelah itu langsung nanti kelompok 2 15-20 menit. Setelah itu kita akan masuk pembahasan. Kita akan diskusi, berdialog, menambah masukan-masukan supaya paper dari dua kelompok ini semakin sempurna. Demikian yang bisa sampaikan, kiranya saudara-saudara bisa mengikuti perkuliahan kita hari ini. Silakan kelompok 1 menyajikan paper terbaiknya.
Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang filsafat Dairi. Yang pertama, pendahuluan orang Pak-Pak berasal dari India Selatan, yaitu dari Indika Tondal ke Muara Tapus dekat Dairi, lalu berkembang di tanah Pak-Pak yang menjadi suku Pak-Pak. Pada dasarnya mereka sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal, namun mereka membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dengan marga aslinya. Tidak semua orang Pak-Pak berdiam di atas tanah Dairi, namun mereka juga berdiaspora, meninggalkan negerinya dan menetap di daerah baru. Filsafat yang kekerabatan hidup orang Dairi akan dibahas dalam sajian ini. Semoga sajian ini dapat menambah wawasan kita semua. Yaitu yang kedua, pembahasan asal-usul Pak-Pak Dairi. Pada dahulu kala di daerah pedalaman Dairi sudah ada penduduk asli dan mereka tinggal di Kuta Kacip, Kecamatan Salak. Penduduk tersebut dinamai dengan Perbaju Bigo. Dikatakan demikian karena mereka memakai pakaian yang terbuat dari bahan kulit kayu atau sejenis koteka, cawat. Perbaju Bigo inilah yang menurunkan suku Pak-Pak Dairi yang sekarang setelah berasimilasi dengan pendatang yang berasal dari India Selatan. Salah satu bangsa pendatang yang terkenal sampai ke wilayah Barus dan Klaten. Sebutan untuk wilayah Perlilitan dan orang Pak-Pak juga menyebut Perlilitan, Pelintan, dan wilayah suku Pak-Pak Klansen. Orang-orang yang berasal dari India Selatan sewaktu kerajaan Kola di India Selatan berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Mereka menetap dan tinggal di Barus dan Klaten. Mereka sudah masuk ke pedalaman kurang lebih 1088, sebanyak 1.500 orang karena sesuatu hal. Pengungsian ini terutama memasuki daerah pedalaman Pak-Pak Dairi dan wilayah Karo. 2. Persebaran dan perkembangan orang Pak-Pak. Pak-Pak biasanya dimasukkan sebagai bagian dari etnis Batak. Sebagaimana Karom, Mandailing, Simalungun, dan Toba, orang Pak-Pak dapat dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan wilayah komunitas, marga, dan dialek bahasanya, yakni yang pertama bahasa Pak-Pak Simsim. Yakni orang Pak-Pak menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim antara lain marga Brutu, Sinamo, Padang, Solin, Banwerea, Bawang Manalu, Cibro, Citakar, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pak-Pak Barat. Yang kedua, Pak-Pak Kepas, yakni orang Pak-Pak yang menetap dan berdialek Kepas, antara lain marga Ujung, Bintang, Bako, Maha, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Tanah Pinem, Perbaluan, dan Kecamatan Sidikalang di Kabupaten Dairi. Yang ketiga, Pak-Pak Pegagan, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Pegagan, antara lain Margalingga, Mataniari, Maibang, Manik, Siketang, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan, Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tinggalingga di Kabupaten Dairi. Yang keempat, Pak-Pak Klasen, yakni orang Pak-Pak yang berasal dari berdialek Klasen, antara lain marga Tumangger, Siketang, Tinambunan, Anak Ampun, Pesogihen, Maharaja, Mekah, Berasa, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Perlilitan dan Kecamatan Pakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Kecamatan Dairi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang kelima, Pak-Pak Boang, yakni orang Pak-Pak yang berasal dan berdialek Boang, antara lain marga Sambo, Penarik, dan Saaraan. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia kini termasuk dalam wilayah Singkil atau Nanggro Aceh Darussalam. Namun suku-suku Pak-Pak mempunyai versi tersendiri tentang asal-usul dan jati dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, sumber-sumber tutur menyebutkan antara lain keberadaan orang-orang Simbelo, Sibacang, Siratak, dan Purbaji yang dianggap telah mendiami daerah Pak-Pak sebelum kedatangan orang-orang Pak-Pak. Penduduk awal daerah Pak-Pak adalah orang-orang yang bernama Simnanggaru atau Simamorgarorgar, Simurumpur, Silimbiu, Similang-ilang, dan Purbaji.
dalam lapihan lak buk atau dalam bahasa buku berbahan kulit kayu disebutkan penduduk pertama daerah Pakpak adalah pendatang dari India yang memakai rak kayu besar yang terdampar di Barus. Persebaran orang Pakpak Boang dari daerah Aceh Singkil di daerah Simsim dan Pegagan terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Barus, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat. Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama marga yang ada di suku Pakpak yang mengandung keindiaan seperti Margalingga, Maha, dan Maharaja. Jadi di masa lalu yang memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Pakpak dengan para pendatang dari India. Titik jejak kontak itu tentunya tidak hanya dibuktikan lewat dua hal tersebut. Dibutuhkan data lain yang lebih kuat mendukung dugaan tadi. Oleh karena itu, pengamatan terhadap produk-produk budaya baik tangible maupun intangible diperlukan untuk memaparkan fakta adanya kontak tersebut. Dilanjutkan oleh Saudara Ayu. Sistem kepercayaan. Suku Pakpak memiliki jenis kepercayaan tersendiri. Kepercayaan itu juga disebut dengan agama Fambi. Agama Fambi ini tidaklah tindakan percaya kepada nabi, melainkan percaya kepada kekuatan gaib pada tempat-tempat tertentu. Mereka juga mempercayai dewa dan juga roh-roh nenek moyang mereka. Agama Fambi ini masih tetap ada hingga saat ini, meski agama Wahyu seperti Islam dan Kristen sudah lama disebarkan memasuki suku Pakpak sendiri. Memang agama Fambi ini tidak lagi memiliki banyak umat, memiliki banyak dan rumah ibadah disebarkan melalui suku Pakpak sendiri. Memang agama Fambi ini tidak lagi memiliki banyak umat dan rumah ibadah. Mereka pun sudah mulai sulit untuk ditemui. Menurut atur pesolin, agama ini sudah semakin tidak dikenal lagi, dan sampai saat ini pemeluk dan rumah ibadah dari agama Fambi hanya ada dijumpai di daerah Aceh Singkil dan juga Aceh Tenggara. Konsep agama Fambi sendiri adalah konsep kepercayaan yang mempercayai adanya alam gaib, di mana alam gaib tersebut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama Batara, Batara Guru atau Dewa Pencipta, yang kedua Tunggul Nikuta atau Dewa Penjaga Kampung, dan yang ketiga Beraspati Nitanoh, yang artinya dewa yang menguasai tanah. Selain ketiga dewa tersebut, masyarakat Pakpak juga memiliki dan mempercayai bahwa ada dewa yang lain, seperti Sinagalae atau dewa penguasa air, Jandini Mora yaitu dewa penguasa dan penjaga udara, dan Mbalra yakni makhluk gaib yang menguasai ikan di dalam air. Semua dewa yang telah disebut di atas adalah merupakan dewa-dewa yang sangat dihormati oleh masyarakat Pakpak dahulu kala atau penganut agama Fambi saat ini. Pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1908, agama Islam mulai memasuki masyarakat Pakpak. Agama Islam ini sendiri dibawakan oleh Tuan Pakih Brutu dari daerah Aceh. Pada awalnya penyebaran agama Islam ini adalah bersifat merangsang, yakni selalu memberikan rangsangan terhadap orang banyak dengan mempertunjukkan kekuatan gaib, seperti menggerakkan batu, kayu, atau besi yang diletakkan di atas tanah. Sementara itu, agama Kristen yang mulai disebarkan di daerah Pakpak pada tahun 1911, penyebaran agama Kristen di daerah Pakpak diawali dengan terbukanya jalan bagi pedagang-pedagang dari Tapanuli Utara yang datang berdagang ulos ke daerah Simsim. Kegiatan ini berlangsung setelah meninggalnya Sisingamangaraja 12 di Pearaja, Kelasen pada tahun 1907. Pemikiran dan filsafat Pakpak Dairi. Moto adat Pakpak adalah ulang telpus bulung atau merugikan diri sendiri. Muncul pada zaman dahulu saat ilmu pengetahuan dan teknologi belum menjamah kehidupan Pakpak. Bila diartikan secara harfiah yaitu daun jangan sampai terkoyak atau bocor. Daun yang dimaksud adalah daun pisang yang dipakai sebagai alas makanan, pengganti pinggan pasu yaitu piring.
di mana pada saat itu pinggan pasu atau piring hanya diperuntukkan bagi pertaki atau ulu balang atau raja. Pada saat makan menggunakan daun pisang sebagai pengganti pinggan tadi, jika satu tangan dengan kelima jari menahan 2 lapis daun pisang, diletakkan 5 potong ubi rebus di atasnya, maka daun pisang akan koyak, tidak kuat menahan beban. Bayangkan, zaman sekarang Anda membeli lontong 1 bungkus dengan porsi lebih, maka daun pisang pembungkusnya akan kaya dan akan koyak dan lontong akan tumpah semua. Oleh karena itu diperuntukkan kedua tangan untuk menahan kelima potong ubi rebus tersebut agar daun pisangnya tidak koyak. Hal ini berarti kita memerlukan tangan orang lain membantu kita mengambil dan meletakkan sesuatu ke atas daun pisang yang kita pegang dengan kedua tangan kita. Demikian pula pada saat pesta jahat maupun mende. Orang hanya boleh memakan makanan yang jumlahnya atau porsinya sesuai dengan daun pisang yang tersedia. Sebab bila serakah dengan porsi lebih, malah akan tumpah dan tidak dapat meminta apa-apa. Orang narahub atau rakus maksudnya akan kenan uhub atau sekam padi. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara daya tampung dengan yang ditampung. Keikhlasan orang memberi makan dan sukacita orang yang diberi makan jangan ngut-ngutan atau bersungut-sungut. Maksudnya, jadi semacam take and give. Boleh juga disebut saya tidak berarti apa-apa apabila orang lain tidak ada. Saya tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Tetapi saya tidak dapat memaksa orang lain memberi lebih kepada saya. Karena daya tampung saya sendiri juga terbatas. Orang lain bukanlah dispenser yang bila dipencet akan keluar air panas dan air dingin sesuai dengan keinginan kita. Mote ini berlaku pula dalam pelaksanaan adat pak-pak. Contohnya, apabila seseorang diundang menghadiri acara pesta pernikahan, sebutlah posisinya sebagai kula-kula, kalimbubu atau puang atau simempupus dari pengantin pria, harus membawa manuk mewakili pengantin akan memberikan mandar atau sejumlah uang minimal nilai yang dibawa kula-kula tadi. Demikian pula bila posisi undangan sebagai perberu, apabila membawa oles akan menerima bahala alasannya seekor ayam lengkap dengan selampis dan tikar, lemang, atau tergantung nilai oles yang dibawa. Kelemahan mulai muncul pada saat meminang impal atau calon istri. Pihak keluarga perempuan mulai hitung-hitungan, mulai menghitung bulung, untung rugi, berapa bulung habis, mulai melahirkan sang putri, membesarkannya, menyekolahkannya, bulung adai, boi, telpus, pihak manapun tidak mau rugi. Total perhitungan jadi mas kawin yang harus dibayar. Mata ulang telpus bulung menjadi hambatan dalam pembangunan membangun sesuatu sarana yang berasal dari swadaya masyarakat. Kerelaan memberi dana dan tenaga pun masih berhitung-hitung bulung karena kelepasan berkorban rendah akan dilanjutkan saudara doyan. Filsafat rumah adat Pak Dairi. Keragaman suku budaya yang ada di Indonesia memiliki ornamen masing-masing dengan sebutan ornamen yang berbeda-beda. Seperti di Sumatera Utara dalam bahasa Batak Toba, Batak Simalungun, dan Batak Mandailing, ornamen itu disebut dengan gorga. Ornamen Batak Karo dan Pak-Pak disebut dengan gerga okir. Ornamen Nias disebut dengan sora-sora, dan ornamen Melayu disebut juga dengan ragam hias. Dalam Kamus Pak-Pak Indonesia dijelaskan bahwa gerga, gambar khusus mengenai gambar ukiran pada rumah-rumah. Gerga adalah ragam hias, ornamen-ornamen ukiran Maibang dalam bukunya mengenai etnis Pak-Pak lebih dekat menjelaskan bahwa pada suku Pak-Pak ornamen ukiran ini pada zaman dahulu kala adalah sangat berarti. Penempatan dan penggunaan maupun pemakaiannya adalah berdasarkan pertimbangan dan pemikiran pemiliknya. Ukir Pak-Pak ada yang diukir dan ada yang dilukis. Ornamen ini mengandung suatu pengertian yang tersendiri, di mana satu lain ornamen ini memiliki makna tersendiri dalam budaya Pak-Pak. Selain diterapkan di bangunan, ornamen ini juga diterapkan pada peralatan perkakas rumah. Berbagai sosok yang terdapat pada benda-benda kecil dan besar, bahkan pada bangunan atau senjata, perhiasan yang memberi kesan menarik dari sisi keindahan dan bermakna sakral
hubungan kepada roh halus, leluhur nenek moyang, suatu etnis atau dalam bangsa disebut diokir diguraten menurut bahasa etnis Pakpak sejak zaman purbakala sampai sekarang disebut dengan ornamen. Ornamen pakpak atau okir dapat dibagi menurut bentuk-bentuk garis-garisnya sehingga berbentuk motif atau pola. Ornamen gerga beraspati pada rumah adat pakpak yang menggambarkan sepasang binatang melata sejenis cicak atau kadal dalam posisi saling berhadapan disebut dengan tendi sapo. Ornamen ini merupakan lambang dari tendi atau roh yang dapat melindungi penghuni rumah sekaligus diartikan sebagai Beraspati Nitano yang merupakan dewa penguasa tanah dan lambang kesuburan. Orang Pakpak telah memandang binatang melata sejenis cicak atau kadal yang bagi mereka tidak asing karena telah hidup berdampingan di lingkungan yang sama dengan manusia sebagai objek sakral sesuai dengan tata kehidupan mereka. Keharmonisan hidup bersama dengan binatang-binatang tersebut di lingkungan yang sama telah melahirkan pandangan dan keyakinan bahwa keberadaan binatang melata tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka. Maka dibuatlah simbol-simbol yang menggambarkan binatang tersebut sebagai bentuk pengharapan terhadap kelangsungan hidup yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Inio Sahua. 2.6 Filsafat Adat dan Budaya. Untuk menjelaskan upacara-upacara Pakpak tidak sepenuhnya berpedoman kepada teori-teori yang ada. Namun beberapa teori diajukan sebagai kerangka acuan. Teori masa krisis hidup individu atau Rich the Passage yang dikembangkan oleh Van Gennep misalnya, digunakan sebagai pedoman dalam menyesuaikan upacara-upacara masa peralihan dari masa kanak-kanak, masa hamil, kelahiran, dan lain-lain. Dalam menguraikan upacara yang berhubungan dengan kematian, dalam hal ini menggunakan konsep Hertz dari buku Koejeningrat. Menurutnya, upacara kematian yang terdapat di Indonesia terdapat 3 tingkat, yaitu sepultur, provisur, atau pemakaman sementara. Kedua, periode intermediar, atau masa antara yang biasanya berlangsung 3 hingga 5 tahun. Ketiga, seremoni final, yaitu di mana tulang belulang dan sisa jasmani yang meninggal itu digali lagi dan ada yang dibakar lalu ditempatkan di pemakaman yang tetap. Untuk menguraikan upacara-upacara yang berhubungan dengan kepercayaan, yang berhubungan dengan lingkungan, menggunakan komponen-komponen yang digunakan oleh Koejeningrat, yaitu terdiri dari komponen 1, tempat upacara, kedua, saat upacara, ketiga, benda-benda dan alat-alat upacara, keempat, orang-orang yang melakukan upacara. Pada masyarakat Pakpak, istilah upacara disebut kerja. Pengertian upacara atau ritual seremoni menurut Kamus Istilah Antropologi adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bersangkutan. Masyarakat Pakpak pada umumnya mengenal 2 bentuk upacara kerja. Pertama disebut kerja baik, yaitu upacara yang berhubungan dengan sukacita, umpamanya kalau hasil panen meningkat dan anak lahir. Kedua adalah kerja jahat. Pengertian jahat di sini tidak sama dengan pengertian jahat dalam bahasa Indonesia, akan tetapi suatu perasaan sedih, duka cita, atau keadaan jiwa yang gundah akibat suatu keadaan yang sedih, pilu, dan lain-lain. Dengan kata lain, kerjaan jahat adalah suatu upacara yang dilakukan masyarakat yang hubungannya dengan perasaan duka cita. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kerja yang ada di masyarakat Pakpak. A. Merenakan merasa atau nakan raja. Apabila seorang wanita Pakpak hamil, maka diadakan upacara merenakan merasa. Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat bagi wanita hamil. Bila hamil 2-3 bulan, disebut merbena udan ideleng, mulai turun hujan di gunung. Kemudian ada juga istilah ibagasen repu, keadaan berpantang. Artinya wanita yang hamil dilarang
aktivitas yang diyakini dapat mengganggu janin dalam kandungannya, seperti makan tertentu, misalnya telur ayam yang tidak jadi ditetaskan, dan melakukan hubungan suami istri. Nakan merasa adalah makanan yang terdiri dari nasi yang telah diberi garam, bungkai dan sayur-sayuran berupa pucuk labu dan singgeren. Ikannya adalah ikan sungai atau ikan simalun-malun yang diasapi. Makanan tersebut mempunyai arti simbolik tertentu. Misalnya, bungkai yang rasanya pahit melambangkan darah yang pahit sehingga tahan terhadap penyakit. Singgeren menjauhkan penyakit. Arti singgar adalah hujan gerimis yang dapat mengakibatkan sakit. Pucuk labu artinya lambing anak yang akan lahir. Kemanapun setelah pergi, setelah besar tetap menghasilkan buah. Ikan sungai atau simalun-malun, fungsinya menghindari semua penyakit yang akan menimpa si ibu. Makanan ini diberikan kira-kira jam 12 tengah hari tanpa sepengetahuan si ibu. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Christian. B. Mangan balbal. Ada dua hal yang sering dicemaskan oleh anggota kerabat setelah melahirkan. Pertama, air susu ibu tidak ada. Kedua, si bayi tidak mau menyusui. Namun yang sering terjadi bahwasanya tidak ada disebut Oda Marlea polana. Aren atau aren tidak berair. Di sini diasosiasikan si ibu dengan pohon aren dan si bayi sebagai tempat penampungan air nira atau tongkap. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka dilakukan upacara mangan balbal. Artinya, balbal di sini adalah pemukulan pangkal susu si ibu agar cepat keluar. Setelah proses kelahiran selesai, kemudian para kerabat pun masak, makan, dan memotong ayam kira-kira seberat 1 kilogram atau manuk tuk yang berbulu merah. Setelah dipotong, mensendihi, kemudian dimasak. Lalu diambil paha ayam sebelah kanan dan dipukul ke pangkal susu si ibu. Biasanya dilakukan ibu-ibu yang ikut membantu waktu melahirkan, sambil mengucapkan kata-kata marlae moko pola enggo da tongo tongkapku dom mariken, yang artinya berairlah kau pokok enau, telah bersedia tempat penampunganmu, penuhlah buat. Setelah dipukul-pukul pada kedua pangkal susu si ibu secara berata, baru disentuh paha ayam tersebut di atas mulut si bayi dengan tujuan supaya mulut si bayi lebih kuat dalam menghisap air susu si ibu. Kemudian paha ayam tersebut diserahkan kepada seorang anak anggota kerabat yang nantinya menjaga si bayi atau pendedah. Setelah selesai acara tersebut, barulah kerabat yang hadir makan bersama. C. Mengkelembisi. Mengkelembisi adalah suatu upacara adat yang dilakukan setelah seorang bayi lahir. Mengkelembisi berasal dari kata kelembis. Kelembis adalah bagian dada dari daging ayam setelah seorang anak lahir. Maka pihak pemberi pengantin perempuan atau kula-kula datang dengan membawa makanan serta lauk pauk ayam yang dipotong sesuai dengan ketentuan bagian-bagian tertentu atau sendihi. Setelah sampai ke rumah, si ibu baru melahirkan. Dibentangkan tika spesifik atau belanga peramaken. Lalu si ibu yang baru melahirkan disuruh duduk. Setelah itu satu bagian dari potong daging ayam tersebut, yaitu kelambis sebelah kanan, dioleskan ke kening si bayi secara berulang-ulang sebanyak 7 kali dengan mengucapkan kata-kata yaitu mbis ulang mengseng, mbis ulang manun, mbis ulang indul pang punggur, mbis ulang dadu, mbis ulang ipan bihat, mbis ulang icali pulan, mbis karina nasa panggogo, mbis jangan terbakar, mbis jangan hanyut, mbis jangan ketimpa kayu, mbis jangan jatuh, mbis jangan makan harimau, dan mbis jangan disambar petir. Setelah selesai upacara mengkelembis kemudian potongan daging ayam tersebut diberikan kepada seorang anak yang hadir, yang nantinya diharapkan menjaga atau mengasuh si bayi. Suku Pak meyakini bahwa upacara kula-kula pada waktu pengkelembisi mempunyai banyak makna kuasa,
dan kekuatan sakti. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari RH Condition dari daerah Kepulauan Melanesia tentang suatu kegiatan yang gaib yang disebut mana. Setelah selesai acara makan, maka nenek si bayi dan pihak perempuan mengambil lada atau jahe, sirih, pinang, kapur, gambir, kemudian dikunyah-kunyah sampai lumat, kemudian letak umbun-umbun si bayi atau diepeselekan, kemudian menghembuskan napas atau mengkesehi ke ubun-ubun atau ke limbubu si bayi sampai 3 kali. Inilah yang disebut memupus. Tujuannya agar kekuatan si bayi dan jiwanya semangat yang dimiliki oleh kula-kula selalu menyertai si bayi dalam setiap situasi dan kondisi. D. Menggunting. Menggunting adalah memotong rambut si bayi untuk pertama kali. Suku Pakpak meyakini bahwa setiap bagian yang terdapat di tubuh seseorang mempunyai kekuatan gaib. Upacara menggunting atau merghosting dilakukan setelah si bayi berumur 1 tahun. Untuk itu, ibu si bayi meminta pada paman atau puhun atau saudara laki-laki dari si ibu untuk memotong rambut si bayi sekaligus memberikan sebuah nama kepada si bayi. Kemudian keluarga pun datang sambil membawa makanan serta ayam dimasak dan ditikar spesifik atau peramakan. Setelah sampai di rumah, si bayi didudukkan di atas tikar putih. Baru pihak puhun memberikan 1 butir telur ayam yang dimasak dan belum dikupas. Tujuannya agar si bayi dapat asyik bermain saat duduk dan memotong rambut agar tidak terganggu. Kemudian rambut si bayi digusing sedikit sambil mengucapkan kata-kata mo kugusting bu bereken jana belga mo karina nasa simada jadi jana belga cemu mo bereken ndor ngedang ula jana sia anu mo ku baing gerar berongkon gerar na merkinu juah moi gerar na membelegah ngedah sok tua-tua. Inilah telah kupotong rambutmu, keponakanku. Terbuanglah segala yang tidak baik bersama rambut ini. Cepatlah besar ibarat buah mentimun, cepatlah besar dengan cepat tinggi. Janganlah sakit sampai berumur tua. Kemudian si anulah kubuat namanya. Namanya disebut dan sehat-sehatlah. Maunya besar tinggi sampai tua. Pemberian nama tersebut dapat menjadi harapan cita-cita kepada si bayi. Adanya kelak nama tersebut peristiwa alam nama kampung atau lembu, upaya si langat atau fajar, si renggur atau guru, tanda lebu berutu. Dengan diterimanya agama maka banyak diambil dari kitab-kitab suci, umpama nama Abraham dari suku Islam, dari agama Islam, dan Jonathan dari agama Kristen. Setelah upacara pengghostingan selesai, orang tua si bayi menyuruh paman untuk makan, dan setelah dipersiapkan sebagai lauk pauknya, ada kalanya disediakan ayam atau babi atau kambing, dan ini tergantung kepada keadaan ekonomi orang tua si bayi. Kemudian pada saat itu kain adat atau mandar, baju atau jas dan selimut, tujuannya adalah kira-kira ucapan-ucapan si paman dalam terwujud. Tujuan lain adalah supaya roh dan jiwa-jiwa kula-kula lebih hangat atau terselimuti dalam memberikan berkat kepada pihak-pihak keluarga penerima pengantin perempuan atau beru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Valentina. Terima kasih. Martakil. Martakil adalah upacara yang dilakukan sebagai pertanda bahwa seorang laki-laki telah dianggap dewasa. Martakil bukan pengaruh agama Islam bagi suku Pakpak, sebab sunat dalam Islam sama artinya dengan martakil pada suku Pakpak, dan sering juga disebut sunat Batak. Upacara martakil biasanya dilakukan di sungai besar yang punya lubuk atau namo. Upacara ini dipimpin oleh seorang datu atau guru yang biasa dilakukan. Ada beberapa peralatan yang disediakan sebelum martakil, yaitu pisau yang dibuat dari kulit bambu atau sembelu, kemudian tempurung kelapa yang telah dibakar sampai hitam, kemudian dikikis berupa serbuk dan dicampur dengan buah pinang muda dan jahe. Serbuk, tempurung, dan pinang muda digiling sampai lumat, kemudian diperas campuran dengan serbuk tempurung kelapa dan dicampur dengan jahe yang telah ditumbuk. Setelah semua peralatan tersedia, para peserta berangkat bersama-sama menuju sungai yang telah ditentukan. Para anggota rombongan berangkat kira-kira jam 6:30 pagi.
Sampai di lokasi mereka masuk ke dalam air dan dicari tempat yang agak dangkal, sebatas leher sampai berdiri. Pemimpin upacara guru mengawasi dari pinggir sungai secara seksama. Bila mana di antara mereka sudah mulai kedinginan dan tidak terasa sakit atau seperti fungsi bius dalam kedokteran, maka si guru pun mengambil sembelu kemudian memotong ujung atau kulit alat kelamin dengan mengucapkan mantra-mantra. Setelah itu ditarik ke pinggir dan luka yang terpotong tadi dioles dengan serbuk-serbuk tempurung kelapa yang telah diremu. Tujuannya adalah untuk menghindari pendarahan sekaligus sebagai obat. Setelah selesai upacara ini, mereka pun pulang ke kampung dan langsung ke balai atau rumah adat untuk laki-laki. Dengan adanya adat martakil, maka penerimaan etnis Pak-Pak terhadap agama Islam tidak dapat hambatan. Pada saat sekarang tradisi tersebut tidak lagi dijumpai, akan tetapi orang Pak-Pak yang telah berusia di atas 70 tahun masih melakukannya. Bagi mereka yang sudah jalani sunat atau takil, maka kedudukannya dalam masyarakat dianggap dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bila mereka ikut berburu atau mengaring, maka hak dan kewajiban telah sama dengan orang dewasa. Kesimpulan, ulang talpus bulung, daun jangan sampai terkoyok atau bocor, adalah filsafah hidup orang Pak-Pak Dairi. Daun yang dimaksud adalah daun pisang yang dipakai sebagai alas makanan pengganti pinggan pasu atau piring, di mana pada saat itu pinggan pasu hanya diperuntukkan bagi pertaki atau ula balang atau raja saja. Pada saat makan menggunakan daun pisang sebagai pengganti pinggan atau piring. Tadi jika ada satu tangan dengan kelima jari menahan 2 tapis daun pisang, diletakkan 5 potong ubi rebus di atasnya, maka daun pisang akan koyak, tidak kuat menahan beban. Bayangkan zaman sekarang Anda membeli lontong 1 bungkus dengan porsi lebih, maka daun pisang pembungkus akan koyak dan lontong akan tumpah semua. Oleh karena itu diperlukan kedua tangan untuk menahan kelima potong ubi rebus tersebut agar daun pisangnya tidak koyak. Hal ini berarti kita memerlukan tangan orang lain membantu kita mengambil dan meletakkan sesuatu di atas daun pisang yang kita pegang dengan kedua tangan kita. Begitu juga dengan filosofi yang ada di rumah adat Pak-Pak Dairi yang terdiri 10 komponen utama dan masing-masing mempunyai arti bagi kehidupan masyarakat Pak-Pak Dairi. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan presentasi untuk kita semua. Sekarang diberi kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari sajian kami yang berjudul Mendalami Pemikiran dan Filsafat Kepercayaan Ugatame di Papua. 2.1 Asal-usul orang Me. Masyarakat Paniai menyebut dirinya sebagai suku Me atau sering disebut anime. Manusia Me memiliki arti manusia sejati. Bahasa yang digunakan suku Me adalah bahasa Me. Namun pemakaian gaya bahasanya mengikuti 3 dialek besar, yaitu dialek Mapiah, dialek Tigi, serta dialek Paniai. Lokasi suku Me mendiami jantung Pulau Papua yang berbentuk burung mambruk ini, dan tempat kediamannya secara umum disebut Paniai. Daerah Paniai memiliki 3 danau besar, yaitu Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi. Daerah suku Me merupakan wilayah pelayanan kegerejaan keuskupan Timika yang dibagi dalam 2 dekanat, yakni dekanat Paniai dan dekanat Kamu Mapiah. 4 daerah suku Me merupakan basis pekabaran Injil, bukan hanya agama Katolik, melainkan agama Kristen Protestan atau Gereja King Me Injili. Kedua agama ini menjadi mayoritas di seluruh daerah suku Me. Ada 4 prinsip yang dipegang oleh suku Me, yaitu aku dengan Allah, aku dengan diriku, aku dengan sesama, aku dengan alam semesta, dan aku dengan leluhur. Relasi dengan agama alam semesta masyarakat suku Me memiliki ikatan kuat dengan makrokosmos. Hal ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap makrokosmos itu sendiri. Masyarakat Me memandang dan menyebut tanah sebagai mama,
dan hewan dan tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan dipandang sebagai prinsip hidup suku Me. Masyarakat suku Me secara umum mempunyai 3 prinsip hidup, yaitu Dou, melihat, Yui, dengar, Gai, berpikir, Ekowai, bekai, sahabat. Langit dipandang sebagai tahta Allah, Wadome, dan bumi kediaman Mama, Miome. Dalam relasi misalnya diperlihatkan bahwa kalau masyarakat hendak melakukan perjalanan jauh, mereka pamitan kepada langit, Epa sebagai bapa dan tanah, Maki sebagai mama agar perjalanannya selamat. Suku Me percaya bahwa pribadi yang memperhatikan kaidah-kaidah dalam relasi dengan alam akan mengalami keselamatan dalam hidup. Sementara bagi mereka yang tidak menjaga relasi dengan alam akan menuai malapetaka. 2.2 Perkembangan dan kebudayaan suku Me. Perubahan kebudayaan karena letak pemukimannya yang terapit oleh deretan-deretan pegunungan yang tinggi dan lembah-lembah pegunungan yang dalam, maupun oleh sungai-sungai yang mengalir deras penuh jeram-jeram. Maka daerah tempat tinggal orang Me juga penuh dengan danau-danau besar kecil dan rawa-rawa yang maha luas di tengah-tengah hutan rimba tropik yang padat. Baru sejak tahun 1938 itulah orang Me melihat orang yang berasal dari luar daerahnya, yaitu para penyiar agama Katolik Belanda, pengaruh perilaku dan cara berpikir yang serba asing tentu telah menyebabkan berbagai benturan nilai budaya dalam bidang agama. Perubahan yang terjadi adalah bahwa masyarakat Me sekarang telah menjalankan syarat-syarat ibadah, dan proses penyesuaian dengan nilai asli lambat laun terjadi juga. 2.2.1 Paham tentang kematian. Paham tentang kematian menurut orang Me dipahaminya sebagai suatu peralihan dari dunia. Biasanya disebut dengan Imoumi Imotou Makiyo, tempat abadi. Berdasarkan paham ini, suku Me berkeyakinan adanya keselamatan bagi orang yang hidupnya baik. Sedangkan bagi mereka yang hidupnya tidak baik, di dunia kematian menjadi sesuatu yang menakutkan, karena setelah mati rohnya akan mengalami malapetaka. Jadi, bagi orang suku Me, di dunia ini adalah tempat sementara dan dunia penentuan untuk kekekalan hidup di dunia roh. 2.2.2 Paham tentang keselamatan. Paham tentang keselamatan ini dihayatinya dalam 2 kata yang saling berhubungan, yaitu Ai dan Mobu. Kata Ai diistilahkan dengan selamat baik di dunia maupun di surga. Lalu istilah kata Mobu mengandung pengertian puas, kenyang, tidak mengalami kesusahan baik di dunia maupun kelak. Menurut orang Me, Ai dan Mobu bukan sesuatu yang datang dengan sendiri, melainkan harus diperoleh melalui usaha dan perjuangan manusia. Karena itu, orang Me pada umumnya orang yang suka bekerja keras. Bagi orang Me, hidup ini tidak boleh santai-santai, malas-malas, dan masa bodoh dengan tugas dan kewajiban-kewajiban, karena hidup demikian akan membuat orang menjadi daba-dabame, atau orang yang miskin kerdil. Masyarakat suku Me menyadari bahwa Allah, Ugatame, adalah sumber kehidupan. Umi Tou Ipu Me, Ugatame yang secara gratis memberi kehidupan. Maka hidup ini tidak boleh disia-siakan. Maka segala sesuatu harus dihadapinya atas dasar Ipa, kasih, Maagai, iman, Tedemai, bertobat, dan Diodou, pantang dan puasa dalam rangka mencapai Ai dan Mobu itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Juliet. Baiklah, saya akan melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Erni. Latar belakang lahirnya kepercayaan Ugatame. Setiap suku bangsa di dunia pasti mempunyai fakta sejarah asal-usul mereka. Atas cerita asal-usulnya yang berkembang di suku bangsa tersebut, tentu ada perdebatan-perdebatan. Namun demikian, tidak dapat dibantah bahwa nenek moyang setiap suku berasal dari lokasi tertentu, termasuk suku bangsa Me. Pastilah berasal dari suatu tempat tertentu. Apabila kita terus bertanya perihal asal mula orang Me, pada satu titik kita akan
menyebutkan bahwa manusia berasal dari satu tempat. Buku-buku sejarah yang ada ataupun buku-buku lain yang dipercaya oleh banyak orang bisa menyebut nama dan lokasinya. Cerita-cerita fakta dari setiap suku bangsa yang suci dan sakral juga bisa menyebutkan dari mana mereka berasal. Ada sebuah fakta sejarah tentang asal-usul orang Mei. Fakta sejarah itu telah diwariskan secara lisan di kalangan orang Mei. Pewarisannya sangat hati-hati karena sangat suci dan sakral. Selama ini hanya diceritakan kepada orang-orang tertentu saja. Mereka menamakan diri sebagai pembawa rahasia asal-usul orang Mei. Berdasarkan fakta sejarah itu, orang Mei berasal dari Pupu Papa. Pupu Papa terletak di bagian tengah dan tertinggi tanah Papua, bagian tengah. Wilayah itu berada di sekitar sepanjang Grasberg sampai pegunungan salju Kertens. Suku Mei mempunyai unsur yang universal. Unsur-unsur budaya universal di orang Mei adalah 1. Sistem organisasi kemasyarakatan, 3. Sistem pengetahuan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Sistem mata pencaharian hidup, lanjut 7. Sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi ke dalam sub-unsur-unsurnya. Ketujuh unsur kebudayaan universal tadi memang mencakup seluruh kebudayaan makhluk manusia dimanapun juga di dunia dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya. Orang Mei memiliki watak yang keras. Orang Mei tidak lebih rendah di tanahnya sendiri. Begitulah kata Anthony van Kampen dalam bukunya yang terbit pertama kali 1949 silam. Ia juga menggambarkan orang Mei adalah suku yang setia dan pandai menyimpan rahasia. Karakter itulah yang membuat suku Mei menjadi semakin Mei. Berikut ini adalah salah satu dari berbagai macam suku di Papua yang memiliki nilai-nilai, bentuk dan ukuran serta ungkapan jiwa melalui arsitektur yang sangat berbeda. Tulisan berikut ini adalah salah satu suku Mei yang berhasil dihimpun melalui suatu penelitian survei pada beberapa waktu lalu. Dalam penelitian survei yang berjudul Studi Tipologi dan Kearifan Arsitektur Tradisional Suku Mei Papua, itu berhasil dikumpulkan data dan fakta di lokasi penelitian yang dimaksud. Pada akhirnya menemukan beberapa tipe arsitektur tradisional yang dimiliki oleh suku Mei Paniai Papua yang dibahas berikut ini. Ada 6 tipe arsitektur rumah tradisional, diantaranya adalah Yameowa. Fungsi rumah Yameowa bukan hanya merupakan suatu tempat tinggal laki-laki. Yogama Owa. Fungsi rumah Yogama Owa bukan hanya merupakan suatu tempat bagi perempuan, tetapi dalam rumah ini terjadi berbagai macam aktivitas yang oleh perempuan temurun. Selain tempat tinggal perempuan, fungsi lain dari Yagamo adalah pusat komunikasi informasi serta tempat dengar. Lanjut, Saudara Richard. Teruskan. Ini siapa yang share screen ini? Saya, Pak, Richard, Pak. Patah-patah suara si Yuliet tadi, Pak. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yuliet. Tidak Bega Owa atau rumah Honai. Secara harafiah, Tidak Bega Owa artinya sebuah bangunan yang membentuk gunung yang mempunyai ujung yang tajam. Fungsi bangunan ini adalah 2, yaitu difungsikan untuk tempat tinggal laki-laki dan tempat perempuan. Tetapi ada perbedaan yang dapat dilihat adalah ketinggian bangunan, di mana bangunan rumah Honai suku Mei
lebih tinggi daripada dani atau wamena. Bahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan ini adalah sama dengan bangunan lain yang ada di suku Mi. Tetapi pada bagian penutup atap menggunakan alang-alang. Selain itu, pada rangka atap banyak menggunakan kayu buah. Pada setiap dinding hanya menggunakan satu lapisan dinding, sehingga pada malam hari terjadi kedinginan. Ukuran bangunan ini adalah tinggi lantai 60 cm, tinggi dinding 150 sampai 200 cm, tinggi atap kurang lebih 100 cm, lebar kurang lebih 250 sampai 300 cm, panjangnya kurang lebih 250 sampai 300 cm. Bentuk bangunan ini sama dengan lingkaran dengan besar diameter kurang lebih 250 sampai 300 cm. Yuwo Owa. Kepada Saudara Richard. Yuwo Owa. Secara harafiah dapat diartikan bahwa Yuwo artinya pesta, Owa artinya rumah. Sehingga rumah ini sering disebut rumah pesta adat suku Mi. Bila dipandang dari segi aktivitas dalam rumah ini memiliki banyak nama. Aktivitas yang dilakukan pada saat puncak pelaksanaan pesta adat, sebelumnya ataupun sesudah, sangat bervariasi. Fungsi bangunan ini adalah pertama, tempat melakukan jual beli dengan cara barter dan uang tradisional atau kulit kerang. Kedua, tempat mencari jodoh. Saat melakukan pesta adat, laki-laki dan perempuan saling tukar gelang atau kalung sebagai tanda ungkapan cinta. Ketiga, tempat hiburan malam. Bangunan ini adalah bangunan yang paling besar yang dibangun oleh suku Mi. Bahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan ini adalah sama dengan bahan bangunan lainnya, tetapi pada bagian penutup atap menggunakan daun pandan. Selain itu, pada rangka atap banyak menggunakan tiang-tiang. Pada setiap dinding hanya menggunakan satu lapisan dinding atau papan cincang, sehingga pada malam hari terjadi kedinginan. Bentuk bangunan ini sama dengan lain, yaitu persegi 4. Daba Owa atau rumah pondok. Secara harafiah, kata daba artinya daba kecil, owa artinya rumah. Daba owa artinya rumah pondok kecil. Rumah pondok dibangunan di kebun hutan. Fungsi rumah daba owa bukan hanya merupakan suatu tempat istirahat pada siang hari, tetapi dalam rumah ini terdapat banyak fungsi yang meliputi: pertama, tempat masak-masak hasil kebun. Kedua, tempat menyimpan kampa atau parang, alat-alat perkebunan dan alat-alat perburuan. Ketiga, tempat berlindung dari hujan dan panas dan sinar matahari. Keempat, tempat menjaga binatang liar agar tidak mencungkil tanaman. Ukuran bangunan daba owa adalah panjangnya kurang lebih 250 cm, lebarnya kurang lebih 200 cm, tinggi dindingnya kurang lebih 150 sampai 200 cm. Kemiringan atap kurang lebih 150 sampai 300. Ketinggian atapnya kurang lebih 100 sampai 130 cm. Bahan bangunan yang dipakai pada daba owa untuk menutup atap menggunakan daun pandan, alang-alang dan kulit kayu. Penggunaan jenis bahan penutup atap ini disesuaikan dengan ketersediaan bahan di sekitarnya. Secara struktural, bangunan daba owa tidak sebanyak lapisan seperti Yame Owa dan Yamago Owa. Struktur dinding daba owa hanya satu lapisan. Deretan tiang-tiang yang membentuk dinding juga berfungsi sebagai struktur utama bangunan ini. Ekina Owa atau kandang babi. Babi merupakan jenis binatang piaraan yang sangat berharga dalam kehidupan suku Mi. Sehingga untuk menjaga agar babi itu tetap hidup dalam kandang yang aman dan nyaman, maka dibangun sebuah rumah atau kandang sendiri. Bagi orang Mi, babi merupakan salah satu penentu status sosial dalam kehidupan masyarakat yang sering disebut tonawi. Seorang bisa dikatakan tonawi karena dia memiliki kekayaan atau memiliki babi yang banyak dan mempunyai istri yang banyak, serta mempunyai atau mengetahui hal-hal yang mistik. Fungsi rumah ini adalah tempat tinggal atau kandang babi. Menurut cerita mitos, manusia atau orang Mi hidup bersama dengan Ekina dalam satu rumah. Sekarang lokasi rumah ini berada di pinggir atau di dekat rumah laki-laki atau perempuan. Jarak antara rumah dengan Ekina Owa dibatasi oleh pagar atau wieda. Ukuran bangunan ini sekitar 1-2 meter. Ukuran ini sangat bervariasi dan ditentukan oleh jumlah babi yang dimilikinya. Bedo Owa atau kandang ayam.
Orang Mi sampai saat ini meyakini bahwa ayam merupakan binatang piaraan pendatang karena belum terdapat di daerah Paniai. Namun demikian pada saat ini, yaitu sekitar tahun 1970-an, ayam hadir di daerah atas bantuan pemerintah di bawah dari luar daerah ini. Ayam-ayam akan tinggal dalam rumah ini hanya pada malam hari, karena pada siang hari ayam-ayam tersebut berkeliaran di pinggir rumah atau kebun dekat rumah tinggal. Sistem pemeliharaan ini memberikan kesempatan pada burung-burung pemakan daging, misalnya elang, untuk membunuh anak ayam. Saat ini orang Mi mengetahui dan membedakan bagaimana mendirikan sebuah rumah untuk kandang ayam ataupun bebek atau jenis binatang piaraan lainnya. Ukuran kandang ayam ini memiliki panjang kurang lebih 200 cm dan lebarnya kurang lebih 200 cm. Sistem kepercayaan. Orang suku Ekagi atau Kabupaten Paniai, Papua memandang keselamatan adalah suatu proses dari saat ini dan nanti atau akan datang dalam konsep Ayi dan Mobu. Dari konsep ini dapat dilihat dan dipahami konsep keselamatan orang Ekagi. Mereka memandang hidup saat ini adalah suatu proses penting menuju pada Ayi, dan agar sampai kepada Ayi, mereka harus mengupayakan untuk menggapai Mobu saat ini. Karena itu, selama hidup di dunia ini, mereka mengalami Mobu yang kekal atau masih dalam suasana naidi atau lapar akan Ayi atau keselamatan kekal atau Ayi itu sendiri. Untuk Ayi atau agar selamat, mereka memiliki ajaran-ajaran dari leluhurnya tentang kehidupan, menjaga relasi yang baik dengan alam, leluhur, dengan roh-roh hidup berdasarkan prinsip hidupnya agar menjadikan diri mereka Mobu. Dari hal-hal inilah, orang Ekagi meyakini bahwa mereka bisa sampai kepada Ayi itu. Meskipun demikian, Mobu yang dialami di dunia ini masih belum mengalami pemenuhannya atau Ayi, maka mereka harus tetap bertahan dalam menjalankan ajaran-ajaran yang ada. Konsep Ayi dan Mobu bagi orang Ekagi dapat diupayakan dalam kehidupan saat ini. Dapat dikatakan bahwa konsep keselamatan orang Ekagi bersifat temporal, entah itu berkaitan dengan keselamatan yang bersifat rohani maupun jasmani. Mobu secara harafiah berarti kenyang, yakni keadaan kenyang atau tidak lapar. Keadaan ini tidak lagi membutuhkan apapun atau dalam keadaan harapan-harapannya terpenuhi. Kata Mobu secara literer dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan satisfied. Ketika orang dalam keadaan tidak membutuhkan makanan karena bagi dirinya sendiri sudah tersedia, disitulah orang Ekagi mengistilahkan dan atau menyebutkan dengan kata Mobu dalam berkaitan dengan pemenuhan akan hal rohani. Jadi, secara rohani maupun jasmani, orang tidak mengalami kesusahan. Mobu mengandaikan bahwa seseorang berada dalam situasi tidak lagi membutuhkan makanan atau juga kebutuhan yang non-material, atau seseorang dalam suasana serba tersedia atas kebutuhannya. Penggunaan kata Mobu ini juga tidak hanya dalam konsep ketidakbutuhan material saja, melainkan juga digunakan dalam konteks, pada saudara Richard, dinaikkan slide-nya. Dalam konteks diturunkan, maaf. Dalam konteks kemampuan akan hal yang non material dalam hidupnya, seorang yang hidup rohaninya baik dapat dikatakan juga bahwa ia Mobu. Tetapi sebaliknya, bila hidup rohaninya tidak beres, maka ia masih dalam keadaan naidi atau lapar. Kata Mobu juga berkaitan dengan seseorang hidup berdasarkan ajaran-ajaran leluhur atau peraturan-peraturan hidup yang sudah ditentukan sebagai norma bersama. Tetapi, bila seorang Ekagi tidak mampu menjalankan, ia masih dalam suasana naidi akan Mobu itu. Kata Mobu dilawankan dengan kata naidi yang secara harafiah artinya lapar. Seorang yang berada dalam keadaan lapar atau naidi bukan hanya karena ketidaktersediaan material, tetapi juga berkaitan dengan non-material akan kebutuhan rohani atau kekeringan rohani. Akan tetapi
Akan tetapi, jika naidi itu berkaitan dengan keutuhan, keselamatan, atau ai yang akan datang dengan diminya, ia akan berusaha untuk menggapai. Seseorang mengalami mubu ketika menghasilkan panenan yang banyak, ketika babi-babi tumbuh sehat, ketika dalam sebuah keluarga anak-anaknya sehat, dan juga anak-anaknya keluarga itu tidak hanya perempuan saja atau laki-laki saja, melainkan keduanya ada. Ketika seorang sukses dalam peternakan dan perdagangan babi, bagi seorang laki-laki, puncak mobu adalah ketika ia sanggup menjadi pribadi yang ideal dalam hidupnya. Disinilah akan ada pengakuan bahwa ia adalah wawa atau kakak sebagai yang dapat menuntun adik-adiknya. Sementara itu, seorang perempuan, puncak atau patukan mobu adalah ketika ia diakui sebagai ma'akodo kabo yagamo, atau perempuan yang sungguh menjadi landasan atau dasar. Seseorang ekagi juga disebut mobu bila ia dapat membangun relasi yang baik dengan roh-roh yang diyakini ada. Orang ekagi meyakini bahwa dalam kehidupan mereka ada roh yang bertindak sebagai malaikat pelindung. Jika orang hidup benar, roh ini akan sangat dekat dengan manusia dan dapat menuntun orang kepada kebenaran dan kebaikan. Maka roh ini selalu menuntut orang supaya hidup dan bertindak yang benar. Bagi orang ekagi, hidup benar berdasarkan Tou. Dengan demikian, seorang ekagi dikatakan selamat atau ai bila ia hidup berdasarkan aturan atau peraturan Tuhan. Berkaitan dengan aturan Tuhan ini, orang ekagi memiliki 10 perintah yang hampir sama dengan 10 perintah dalam kitab suci yang diberikan Tuhan kepada Musa. Orang mesti hidup berdasarkan aturan tersebut bila mengharapkan keselamatan. Setiap manusia mengharapkan ai, dan karena itu seorang ekagi dalam hidupnya selalu berusaha untuk menuju kepada realitas di sana. Ia berusaha untuk memiliki kriteria-kriteria yang bisa sampai ke sana. Ia berupaya untuk tetap mobu secara material maupun rohani. Maka bagi seorang ekagi, kehidupan adalah suatu perjuangan untuk memiliki kriteria-kriteria agar ai atau menuju ai taida. Ia mesti berjuang hingga mendapatkan apa yang diharapkan menuju ai taida. Berkaitan dengan materi, ini adalah bukan yang merupakan hasil curian, melainkan dari hasil usaha sendiri, yakni materi yang dihasilkan dari eko wa-nya atau hasil kerja sendiri. Dari sinilah dalam keadaan mobu secara material, ini orang dapat berbagi kepada mereka yang tidak mempunyai. Di sini ia melakukan ipa dimi atau agape. Seorang ekagi karena memiliki harta benda dapat memberikan kepada mereka yang membutuhkan. 2.5 pengkajian kata ugatame akan dilanjutkan teman kelompok saya, Andre Putra Sianturi. Baik, saya akan melanjutkan 2.5 yaitu pengkajian kata ugatame. Jika kita gaji bahasa dari bahasa Me sendiri mengenai kata ugatame, kita perlu memecahkan kata tersebut, yaitu kata ugatame, yang terbentuk dari kata dasar. Yang pertama, ugata. Ugata adalah bentuk kata kerja dari kata ugai, dan kata ugata sendiri memiliki arti tertulis. Itu Me adalah manusia, namun dalam yang dimaksud bukan manusia. Manusia yang dimaksud adalah yang memiliki kuasa sama halnya dengan filosofi suku Me lama, yaitu Wado Bago Kakak Me, dan Wado Kuga Miyogoti Titame, yaitu manusia yang berada di atas awan. Karena saat itu penginjil menggunakan bahasa kontekstual, yaitu Wado Bagoka Me dan Wado Kuga Miyogoti Me, sebagai apa yang telah dipahami atau sering digunakan oleh suku Me itu sendiri. Bahwa oknum yang memiliki pikiran daya membuat atau menciptakan manusia Me. Coba naikkan saudara Richard.
Bagian C. Bagian C yaitu pengkajian dalam bentuk atau sifat dan jenis kata. Kata ugai atau uga atau tulis sendiri kita mengerti bahwa kata tersebut mengandung kata kerja yang mengartikan akan adanya sebuah hasil, bukan sesuatu yang dihasilkan. Kata ugata atau tertulis sendiri mengandung sebuah arti mengenai akibat atau hasil yang diperoleh. 2.6. Kesejahteraan suku Ugatame. Kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan etnis pada masa primitif tergantung dari manusia dalam arti bahwa seseorang jika ingin menjadi makmur maka seseorang memiliki sikap yang pertama mempunyai kemauan yang keras dalam diri orang Me. Yang kedua selalu berusaha keras memenuhi kebutuhan dengan cara yang halal. Yang ketiga tidak mudah putus asa dengan mudah dan begitu saja. Yang selanjutnya siap mengambil risiko jika terjadi masalah pada usaha yang dimiliki. Contohnya yaitu gagal panen. Yang selanjutnya selalu mencari peluang dan jalan keluar untuk pengembangan dan kemajuan usaha mereka. Yang selanjutnya menjadi berkat buat orang lain dalam arti bahwa dapat memunculkan hidup berkeluarga yang kasih yang dimunculkan. Yang selanjutnya tidak sombong dan rendah. Memang benar, memang tanah besar Papua mempunyai kekayaan alam yang begitu menjanjikan. Di dalam daerah orang tersendiri terdapat kekayaan alam yang begitu berlimpah dan menjanjikan pula. Namun daerah kami sendiri menurut kata orang tua bahwa tanah itu hidup. Di mana dikatakan tanah itu hidup karena tanah adalah sumber segala sesuatu dan asal mula berasal dari tanah. Yang selanjutnya 2.7 Emawa dan Oadama dalam suku Ugatame. Emawa dan Oada adalah sebuah nilai budaya yang telah ada sejak dahulu dan telah hidup dan berkembang bersama masyarakat adat suku Me atau Ekagi. Sehingga nilai inilah yang telah diyakini menjadi sebuah nilai yang akan tetap dipertahankan bersama dengan upaya mencari dan menemukan jati dirinya. Oada adalah bahasa suku Me atau Ekagi di Papua yang artinya pagar rumah. Emawa sebagai rumah laki-laki, namun dalam kehidupan sehari masyarakat biasanya memahami lebih dalam, yaitu Owada sebagai kebun bagi tanaman yang diyakini mempunyai nilai khusus dalam budaya karena keberadaannya. Di sisi lain, Emawa dipahami sebagai sebuah rumah kebenaran yang diartikan dengan tempat ini adalah tempat pendidikan, tempat membangun relasi dengan sesama, dan tempat mensyukuri kehidupan dari Sang Pencipta atau yang disebut Ugatame. 2.8 Nilai dan moral suku Ugatame. Ajaran dan pewartaan misi gereja bertujuan untuk mengakarkan Injil dalam setiap konteks kehidupan manusia. Misi gereja akan semakin dikenal oleh masyarakat dan berkembang sesuai dengan konteksnya. Bila para pelayan gereja berusaha untuk mengenal, mencintai, dan menghidupi kebudayaan setempat, maka gereja berkesempatan menanamkan berbagai nilai dan norma luhur yang ada di dalamnya. Nilai dan norma luhur tersebut dapat menyadarkan sekaligus menopang masyarakat setempat akan identitas luhur mereka. Dan di sisi lain, dapat menjadi sarana inkulturasi. Tidak dapat disangkal bahwa setiap kebudayaan sebenarnya memiliki berbagai nilai dan norma luhur yang perlu diapresiasi dan dijadikan sarana pewartaan bagi misi gereja. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menemukan nilai dan norma luhur dalam kebudayaan Waida di Memodi, Papua. Secara khusus, peneliti berusaha untuk menemukan nilai dan norma Waida yang telah mengatur, membimbing, dan mengarahkan hidup masyarakat suku Me. Sebagai contoh, di Hodo atau hidup berdasarkan nilai dan norma. Sebagai dasar pijakan hidup masyarakat suku Me, penulis yakin bahwa nilai dan norma luhur yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat setempat dapat menjadikan pintu masuk inkulturasi. Yang selanjutnya 2.9 yaitu komunitas suku Me. Suku Me adalah komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Mawodi Paniai, Tigi, Tagi, Kamu, Mapia, mulai dari Wito Kabupaten Dugiai hingga
Taka perbatasan suku bangsa Migani di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya, menurut Franciscus. Pola gugusan wilayah pegunungan Weilan merupakan salah satu etnik yang membedakan atas kesadaran identitas kebudayaan dan kesadaran biologisnya sebagai anggota masyarakat. Sukume hidup dalam kesatuan sistem yang saling terrealisasi dan integrasi. Sistem hidup tersebut adalah sistem religi, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Fokus yang menyolok pada kehidupan sukume yaitu kehidupan sosial budaya masyarakat dan sistem religiositas tradisional sebagai bagian integral dari fokus sistem ideologi yang berakar dalam dimensi kehidupan sukume. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan sukume, maka perlu ditempatkan pada arah perkembangan pembangunan yang tidak keliru. Hal itu terlihat jelas ketika seluruh tatanan kehidupan sukume menganut satu paham bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Namun demikian, tetapi sukume yang hidup pada masa itu kemudian saling berkelahi dan memusuhi sehingga suasana sempurnanya layak seperti itu punah dan musnah. Mereka berupaya untuk mengembalikan kehendaknya, yaitu zaman Firdaus. Mereka berupaya membangun kembali Firdaus kini di kalangan sukume. Dalam kabo mana diajarkan yakni saling menghormati, jujur dan adil. Sukume hidup dalam satu kesatuan ikatan skadal, satuan konfederasi tradisional, klan atau sistem menurut patrilineal dalam satu kesatuan tersebut. Sukume mempraktikkan nilai-nilai kebaikan yang terungkap dalam bentuk dan nilai kebersamaan kekeluargaan, kekerabatan, solidaritas, gotong royong, dan lain-lain sebagainya. Menurut Franciscus, nilai relasi baik terungkap antara manusia dengan penciptanya. Tripusat hidup sukume menjadikan filsafat yang terukir indah serta tertata rapi dalam dinamika hidup sejak bumi dan sukume tercipta hingga kini dan esok. Hal ini merupakan nilai-nilai yang terungkap jelas dalam kebersamaan yang tersisa dari suasana Firdaus di zaman Ijlamen dan atau bahagia senantiasa terulang kembali di zaman ini. Sukume dalam kehidupan kelompok merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi sifat karakteristik rohani yang imanen, inteligensi yang pragmatis, keahlian, kesederhanaan, memiliki sifat batin, dan mentalitas yang menyatu dengan alam atau lingkungan. Sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi dan berkehendak bebas, mereka memiliki keterampilan yang sederhana, yaitu untuk dapat memproduksi peralatan yang praktis untuk memenuhi keperluan hidup sehariannya. Dengan sikap yang menyatu dengan alam dan lingkungan, orang mempunyai ikatan batiniah yang erat dengan sesama manusia, dunia gaib dan makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, perilaku sukume senantiasa berhubungan dengan hal-hal keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan dalam setiap dengan sesama manusia, arwah nenek moyang, dan makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarnya. Orang menyadari bahwa mereka adalah manusia biasa, sama seperti orang-orang lain dari kelompok etnik yang berbeda dan berkelainan. Pendirian ini terpengaruhi dalam pembawaan dirinya sebagai orang berwibawa, keras dan kuat, tegar dalam hidup, dan perjuangan guna mempertahankan hidupnya. Sebaliknya, mereka juga dapat tampil sebagai orang yang lemah lembut, sabar, berbaik hati, humoris, dan solidar dengan orang yang lain yang hidup di sekitarnya. Dalam pergaulannya sehari-hari, mereka mengutamakan setan kemanafan daripada serasi fungsional dan instalasi serta formalitas dalam segala waktu dan tempat. Sistem pertanian tradisional sukume bersifat seni nomaden. Pada bidang tanah yang luas dikelilingi pagar khas. Dibedakan parit-parit terbentuk lembah kecil, tidak dalam dangkal. Pola pertanian demikian menuntut suatu keberanian dan kekuatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nicholas. Kemauan keras, keterampilan, pilihan akan tempat dan waktu musim yang tepat, sabar, tabah, setia, saling bantu dan kerja gotong royong agar warga bisa menetap di orang tersebut. Letak daerah, keadaan iklim, keadaan daerah yang berbukit dan berlembah, rawa serta gunung yang berdiri dengan gagasannya di hadapan manusia. Suatu sifat manusia yang keras, berprinsip tegas, suatu
kekuatan dan ketabahan serta kesetiaan untuk menghadapi dan mengolah alam lingkungan menjadi ladang ekonomi dan budaya kan. Sebelum tahun 1932, masyarakat Sukumi homogen dan hidup berkelompok menurut wilayah adat, sosial dan konfederasi famili. Suku satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Hubungan perkawanan dan persaudaraan sangat kuat, namun berhubungan ekonomi kini telah heterogenitas dari berbagai. Sekarang masyarakat telah menjadi heterogenitas dari berbagai latar belakang sosiokultural karena Sukumi dituntut untuk memiliki karakteristik dan bahasa isyarat Mia sebagai tanda untuk untung atau malang serta mental bersaing. Sebaliknya mereka juga mempunyai relasi perkawanan dan persaudaraan dengan sifat saling kendaraan, ketergantungan, kebersamaan, keluargaan, solidaritas, dan saling ketergantungan. 2.10 Pemikiran Sukumi. Orang ini memandang orang lain dari luar kelompok hingga mereka membuat sesuatu kehidupan yang saling tergantung secara universal dan luas. Dalam bentuk hidup Sukumi dapat diartikan sebagai satu kesadaran dan saling mengakui dan saling menghormati sebagai manusia bermartabat. 2. Kesediaan untuk membangun relasi kemanusiaan menggunakan bahasa komunikasi yang dimiliki oleh Sukumi. 3. Kesediaan dalam kegiatan hidup mereka dalam segala bidang kehidupannya. 4. Kesediaan untuk mau hidup bersama Sukumi dengan bergandengan tangan dari yang kaya kepada yang miskin, yang terampil kepada yang belum terampil, dan sebagainya. Demikian pula administrasi bermaksud mengatur suatu negara berdasarkan hukum dan adat istiadat. Kelompok yang ini dalam hal tata kelakuan sering ada depresiasi yang mengarah kepada diskriminasi, kesenjangan perilaku sosial, serta perasaan dan pandangan atau pendirian hidup kelompok masing-masing. Franciscus menyebutkan Sukumi dari semenjak dahulu kala ilham mebehu dan petunjuk dari Allah yang mereka imani diyakini secara sembah sebagai sang penyelamat, sang pemberi hidup, telah lama mengisyaratkan bahwa dalam ada unsur yang menghidupinya yang terungkap jelas dengan sebutan Wadumi, Miyomi Makatagitami, Miukunu Mukayece Makimu Ye. Dalam seluruh praktek hidup kesehariannya, ungkapan kepada sang pencipta dan nama yang mampu memelihara, menopang dan hidup Wadume dan Miyomi terlihat soal adat tertentu disuguhkan. Pandangan hidup Sukumi dalam hidupnya dari semenjak dahulunya pelestarian relasi baik atau lingkungan sebagai tiang penopang gerak hidup orang Mek. Hal ini dimaknai bahwa apa saja yang ada di sekitarnya sebagai hidup dan berjiwa. Halaman rumah terdiri dari ew atau rumah laki-laki dan untuk wanita ekina, owa, kandang babi, kelinci dengan pagar owada. Di dalamnya terdapat halaman umum ini Moyagipo Totaida, rumah yang satu dengan yang lain selalu dihubungkan oleh pagar atau owada. Semua dikelilingi pagar umum. Pola perkampungan itu mengajak mereka membangun sosial atau warga masyarakat untuk nilai hidup bersama, praktik nilai, membagi dan menggunakan hak pemilik pribadi secara bersama-sama. Sistem pertanian tradisional Sudin pada bidang tanah yang luas dikelilingi pagar khas, dibedakan parit terbentuk lembah kecil dan tidak dalam dangkal. Pola pertanian demikian menurut suatu keberanian, kekuatan, kemauan keras, keterampilan, pilihan akan tempat dan waktu musim yang tepat, sabar, tabah, setia, saling membantu dan kerja gotong royong dia berada atau menetap orang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Juliandi. Selanjutnya filsafat Ugatame. Di dalam suku filosofis, kehidupan mereka adalah dengan bersandar kepada pondasi Totamana yang terdiri dari dua suku, yaitu suku kata, yaitu Tota artinya sudah ada dan mana artinya berita, suara atau kabar. Sehingga Totatama memiliki artian sebagai suatu kabar yang sudah lama ada atau yang sudah ada. Sedangkan Toyemana terdiri dari tiga kata. O artinya tunggal, tinggal, berdiam, duduk. Y artinya suatu kebenaran heboh, mana artinya suara, kabar, berita. Sehingga dengan demikian Toyemena dapat diartikan sebagai pandangan hidup, prinsipnya untuk menduduki suatu pada semua tempat, sebagai ajaran moral supaya tetap hidup. Toma juga mengandung arti bahwa kabar gembira itu ada di sepanjang hidup manusia,
Sementara fenomena merupakan hukum yang tidak mau pergi dan mengikat terhadap manusia sebagai penanutnya. Filosofi dan pondasi suku Me mempunyai kaitan dengan ugatame atau Tuhan. Berikut adalah pandangan suku Me terhadap Tuhan. Odage pukipati ku ou egu nabeu momigi nabeu yiyoutu yimuna deu kibikota. Dua modo yake soba yoka pamasita. Soba mani yake uji yoka pamasita. Uji modo yake me yoka uyu pamakia. Okai kime sidi si ekako kenato bapa. Kemudian yokai toga Bopi dalam bukunya mengatakan bahwa 12 jenis kegiatan hingga kerap kali menyebutnya dengan sebutan gao pada magati koko nayaikai. Itu jenis kegiatan ini tidak boleh dilalaikan sekalipun. 12 macam kegiatan ini diantaranya pembakaran lingkungan, pembersihan lingkungan, pembangunan rumah berasrama, bersama pembuatan kolam sampah, pembuatan tempat toilet, perkebunan, pertanian, perikanan darat, reboisasi atau penghijauan, serta pengumpulan dana. Atau dilupakan juga kegiatan untuk memperdaya ekonomi komunitasnya. Dalam program perekoperasian masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu telah ditetapkan 3 jenis kegiatan, yaitu usaha bersama, pengumpulan dana, dan pengadaan kios koperasi masyarakat. 2.12 pengaruh ajaran terhadap suku Me. Orang Me menyapa Allah sebagai Ugatame. Kata Ugatame berasal dari 2 kata, yaitu Ugata dan Me. Dalam pengertian orang Me, Ugatame Youkaibu adalah anak Allah yang besar, pertama dan utama atau maha besar. Dengan demikian, orang Me diyakini sebagai adiknya Yesus dan sekaligus sebagai anak-anak Allah. Ini adalah manusia dari Allah. Dia telah menjadi manusia dan melalui pencipta baru terlaksana bagi manusia dan alam penciptaan. Orang Kristen Me menyebut Yesus sebagai Inowai Ibo di dalam doa-doa yang bersifat liturgis. Yang ketiga, kesimpulan. Ugatame yang berarti yang menulis manusia. Dalam pengertian lain juga dapat diartikan dengan pencipta dan pembuat dan orang yang disembah. Ugatame adalah pencipta yang paham suku Me yang ada di Papua. Dalam suku Me, mereka adalah orang yang memiliki kebiasaan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka bersama, seperti bergotong royong bersama, melakukan pemagaran rumah bersama, dan lain sebagainya. Dalam suku Me juga mereka memiliki rumah-rumah yang khusus yang harus mereka bangun. Ada 6 jenis rumah yang ada di arti lain: Dodo Owa, Ekina Owa, Yuko Owa, Daba Owa, Yagamo Owa, Tidabega Owa. Orang Me juga memandang bahwa Ugatame itu adalah Tuhan Yesus Kristus, di mana mereka juga meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Demikian hasil kajian kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 2 kelompok yang telah memberi masukan dan sajian kepada kita. Tentu kita sudah punya banyak masukan yang kita persiapkan atau pertanyaan-pertanyaan dalam rangka menolong kelompok untuk menyempurnakan sajian mereka. Dipersilakan siapa yang mau memberi masukan. Yang pertama, silakan. Ada yang mau memberikan masukan? Silakan. Tidak ada yang mau memberi masukan? Bagaimana, Saudara Rido? Rido yang menyajikan atau tidak? Apa yang kau pahami dengan 2 filsafat itu, Rido? Silakan. Apakah bersama kami, Rido, atau tidak? Kalau tidak, di-remove ya. Saya anggap tidak hadir. Apakah Rido masih bersama kami? Ada, Pak. Silakan. Ada masukanmu? Rido. Halo, Rido.
Rido. Wah, tampaknya kamu. Ya, Pak. Kamu di mana? Kebetulan lagi mati lampu, Pak. Jadi aku lagi main WP gitu, Pak. Maksudku mati jaringan, Pak. Pakaian ibu pakaian kaos oblong ya. Oke. Bagaimana Tabita? Ya Ada Pak, masukan? terima kasih atas kesempatannya. Masukan dari saya, di mana untuk penyaji hari ini sudah cukup jelas menjelaskan tentang bagaimana tadi mendalami pemikiran filsafat Dairi. Yang sudah kita ketahui bahwa adanya sistem kepercayaan di dalam Pak Dairi itu yang sebelumnya percaya tentang hal gaib dan berkembangnya filsafat itu sehingga adanya pencerahan. Dan di dalam mendalami pemikiran filsafat kepercayaan Ugatame juga di Papua tadi sudah cukup jelas oleh kelompok penyaji, di mana sudah menjelaskan bagaimana asal-usul orang Me ataupun Ugatame ini, bagaimana kebudayaannya, dan bagaimana filsafat yang begitu didalami di dalam masyarakat Ugatame di Papua ini. Menurut saya sudah cukup bagus penyaji pada hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Putur Sihaan bagaimana pendapatmu? Putur Sihaan? Halo? Apakah masih bersama kami, Saudara Hutur? Halo, Putur Sihaan? Tidak ada. Biar kita remove ini. Dan setelah saya remove, pasti saya akan anggap dia tidak hadir di sini. Hutur, masih bersama kami, Hutur? Halo, Hutur? Enggak ya, berarti dia tidak hadir ya. Di remove. Hutur. Remove. Oke. Remove. Bagaimana, Albert Haryanja? Ada masukan atau pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Kalau menurut saya, Pak, sajian untuk hari ini sudah bagus, Pak. Mulai dari filsafat Dairi yang kita tahu bahwasannya ada dari beberapa mereka yang masih menyembah nenek-nenek moyang mereka atau yang disebut agama Vanambi, yang menyembah Debata, Batara, dan lain-lain. Menurut saya sudah cukup, Pak. Sudah cukup bagus, Pak. Oke. Bagaimana, Lorenza? Ada masukan atau pertanyaan? Mic-nya belum. Mic-nya Lorenza belum. Iya, Pak. Yang saya ketahui dari sajiannya yaitu bahwa Pak Dairi ini adalah berasal dari India, Pak. Kemudian Pak Dairi ini berasal dari India Selatan dan pada dasarnya orang Pak Dairi ini sudah mempunyai marga, Pak, yang berasal dari negeri asalnya, Pak. Oke. Gitu, Pak. Baik. Kemudian saudara tetap berkat Jaluhu masih bisa apa? Connect. Tadi dia bilang dia hujan di kampungnya. Oke, kalau tidak bisa si tetap berkat Jaluhu,
Bagaimana Nicholas Sabrijal Maha? Nicholas Sabrijal Maha masih bersama kami? Halo Nicholas. Nicholas masih ada bersama kami? Oke, berarti tidak ada ya. Ini di remove juga. Nicholas tidak hadir hari ini ya. Bagaimana Andre? Andre, Ya, Pak. Santri. Yang saya pahami dari filsafat Dairi tadi yaitu bahwasanya filsafat itu berasal dari India dan filsafat itu memiliki ciri khas tersendiri, Pak. Tanpa kau ikuti pun apa ini sama, ini tadi sama. Gak ada kami terapi ya. Oke, itulah daya mampu kita ya, daya mampu kita menangkap ya sajian ini. Jangan-jangan nggak dibaca di rumah ini. Baru dengar di sini tadi. Rinaldi, bagaimana? Suaranya nggak kedengaran. Mungkin berjuang ini suaranya. Halo Pak. Ya silakan. Sudah kedengaran Pak? Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Adapun yang menjadi bahan yang menarik menurut bagi saya sendiri adalah di filsafat Dairi ini mengenai adanya filsafat mengenai filsafat rumah adat mereka, di mana di situ tadi dijelaskan bahwa ada yang namanya ornamen-ornamen Batak, yang ornamen-ornamen yang ditempatkan di rumah. Dan untuk filsafat timur yang Ogati ini, saya memahami tadi Ugate Tame Yakobo adalah anak. Mereka menganggap bahwa anak Allah yang besar, pertama dan utama atau maha besar. Dan untuk masukan untuk menurut saya Pak, mungkin pada saat pembacaan mungkin harus diperhatikan juga waktunya Pak, agar tidak terlalu lama pembacaannya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Ya, kita sudah hampir 1,5 jam lebih karena banyak kali tadi cara bacanya tidak begitu apa ya. Dan saya pikir nggak ada yang merespon dengan baik ya, tidak mengerti apakah tidak mengerti sajian penyaji, nggak tahu saya, sehingga ada yang bertanya ya. Oke lah, saya simpulkan saja dulu karena beberapa hal akan kita lihat ya. Yang pertama, makalah ini tidak punya baju ya, tidak punya pakaian, dia langsung datang seperti ini kan, tidak ada sampulnya. Seandainya ini diberikan ke saya misalnya dicetak ya, ya kurang bagus, kurang menarik tampilannya. Buat aja tampilannya menarik, misalnya seperti ini kan, ada sampul ya bagus kan, menarik ya, cantik. Artinya ini kan makalah ilmiah ya, jadi bukan bungkusnya kacang Arab ya, atau bungkusnya apa ya, cabai. Nah itu nanti diperbaiki. Ini sudah saya buat contoh bajunya makalah ya, ada bajunya yang bagus, nanti tulis di sini nama kalian. Kemudian ini dihapus saja nanti semua ini enggak berguna, ini dihapus. Lalu masuk ke seperti ini. Nah, saya mulai dari sini. Ini ya nggak tahu saya
makalah tahun yang lalu pun sama seperti ini. Ya, kalau saya tunjukkan makalah tahun yang lalu nanti tidak ada bedanya dengan makalah tahun ini. Ini kan tahun yang lalu ini, makalah tahun yang lalu diambil dari apa yang sama, kalimatnya sama, pada dahulu kala, ya sama. Ini orang Pak Dery, orang Pak Dery sama ya, tidak ada bedanya kan? Ini bisa lihat ini semua sama, ya sama. Semua titik komanya sama, titik komanya sama. Ini berakhir wilayah Karo, wilayah Karo. Nah, persebaran orang Pak-Pak, persebaran orang Pak-Pak, ya sama kan? Nah, sumbernya sama. Ini Batara Sangti, Bisuk Sihaan, sama. Semua sama. Ini, nah. Di tahun yang lalu ini saya coret-coret ini punya mereka. Ini kan Kompasiana sama. Ya. Jadi semua hampir sama dengan apa tahun yang lalu. Pemikiran filsafat Dery ini sini tidak pemikiran filsafat Dery. Ini ulang terus semua banyak moto sama kan. Pada ya yang mau saya maksud ialah sumber bisa saja sama sumber, tetapi tentu olahannya akan beda. Alkitab itu bisa saja sama, tapi kan tafsirannya beda, cara penyampaiannya beda. Nah itulah orang yang berilmu, ya. Jadi dia menggali sebuah data, membaca sebuah informasi, lalu dia bahasakan sendiri dengan bahasanya. Bukan mengcopy paste semuanya. Itu sudah saya tunjukkan tadi. Ini. Semua nanti sama ke bawah. Sampai kepada kesimpulan. Biar kalian tahu ini kesimpulan. Sama semuanya. Daftar ini kesimpulan kan? Kalian lihat kesimpulan. Saya buka ini kesimpulan yang tahun yang lalu. Biar teman-teman kalian, kakak kelas kalian ya. Kesimpulan. Sama kan? Ini. Ulang telpus bulung, daun jangan sampai terkoyak, ulang terus ini sama. Sama. Ya. Sama sih. Karena mungkin kalian ambil dari apa yang sama, ini kan mertakil ini kan. Ini manggoting, sini juga manggoting nanti kan sama. Nah, ini kembis-kembis, ini kembis-kembis ini. Oh, sama. Sama kan? Ya kalau diulang silakan. Tapi kalau masih seperti itu nanti kalimatnya sama semua, ya nggak akan dinilai. Gitu ya. Bahasakan kalian sendiri aja. Kalian mengerti kan? Ada pemahaman kalian tentang filsafat Dery, bahasakan sendiri saja. Tidak usah pakai bahasa orang, pakai bahasamu sendiri. Nah itu untuk filsafat Dery. Nah sekarang Ugatame ya. Filsafat Ugatame. Hampir sama juga, tidak jauh beda dengan kelompok satu tadi. Nah, mereka juga tidak punya baju, ya. Ini kan tidak punya baju nih. Ini kan sajian mereka kan ini tidak punya baju. Lalu saya buat bajunya ini. Nanti diikuti ya, ini bajunya ada. Nanti kalau judul itu usahakan huruf besar, jangan huruf seperti ini. Nah. Jadi ini kan
mereka ini agak beda sedikit, tapi sebenarnya hampir sama ya. Kalimatnya agak beda sedikit, tapi ya sumbernya sama. Lebih banyak nanti yang sama. Kalimatnya, titik komanya, gitu ya. Ini berkembangan, sukume memang beda kalimatnya sedikit ya. Ini terpaham tentang kematian, latar belakang orang Ugatame, tentang keselamatan, latar belakang seperti Ugatame. Ya agak berbeda sedikit dari punya teman-teman yang lalu, tapi nanti di sini sama semuanya. Dinilai komunitas, filsafat Ugatame, itu kita lihat ya, banyak sekali yang sama. Oh bukan ini ya, satu lagi. Yang ini, sebentar. Karena makalah-makalah yang lalu, kan masih ada sama saya, kemudian bahasanya mirip, dan ada yang tadi saya katakan sama ya. Ini Yame, Yama, Bedo, gitu. Ini Bedo, dua, karena Bedo, Bedo Oa, ini sama ini kan, sama orang me sama. Sistem kepercayaan. Ya, tapi intinya sama. Saya sudah buat komentarnya, nanti akan saya kirim kepada kalian semua. Apa yang mau diperbaiki. Saya katakan sumber itu boleh sama. Masing-masing saja kan. Desi. Enggak, Desi tadi enggak. Coba mencari kontaknya. Mungkin udah sampai nanti marah kan. Iya. Tasya, masih lama ngomongnya? Biar kami lanjutkan. Ini sedang kuliah loh Tasya. Oke. Jadi sama ya, nanti akan saya kirimkan materi-materinya. Lalu nanti setiap kelompok sebelum kesimpulan buatlah refleksi kalian. Refleksi atas filsafat itu. Apakah filsafat itu ada yang sesuai dengan kekristenan atau ada yang tidak. Supaya kalian bisa berefleksi dari filsafat itu. Ada yang nggak menarik? Apa yang menarik menurut kalian untuk ditindaklanjuti? Baik dari segi kekristenan atau dari segi masyarakat ya, itu refleksi. Sehingga nanti ada nilai tambah dari makalah kalian itu. Walaupun tadi ada sama ya. Kemudian ingat sumber Blogspot, WordPress, Wikipedia itu tidak diterima sebagai sumber akademis. Ya. Jadi nanti carilah sumber-sumber lain yang benar-benar menjadi sumber akademis. Selain buku-buku bisa jurnal ya, jurnal. Kan kemarin sudah diajari bagaimana mencari jurnal-jurnal. Nah, maka seringlah sourcing karena ini kan di era literasi digital
semua sebenarnya di digital ini sudah ada. Kalian tinggal cari sendiri saja, ya, dengan kemampuan kalian. Karena mahasiswa itu harus mampu mengolah, mencari sumber data-data. Oke, saya pikir itulah dari saya. Saya akan kirimkan nanti perbaikan-perbaikannya sama kalian supaya kalian baca ulang. Dan ingat, kalau kalian bisa menggunakan makalah ya, pakai daftar isi, pakai apa namanya, manfaat tujuan penelitian seperti yang kita sudah bicarakan, bagaimana menulis makalah yang baik, nanti akan semakin baiklah nilai kalian. Oke, demikian dari saya. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita, ditutup dengan doa oleh Saudari Veronica. Baik, teman-teman dan Bapak dosen, sebelum kita menutup perkuliahan kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, sungguh terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kami hingga pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar filsafat timur Tuhan, kiranya pelajaran pada sore hari ini dapat boleh kami pahami, dapat kami boleh mengerti, supaya kami dapat boleh menggunakan ilmu kami untuk kebutuhan yang akan datang Tuhan. Begitu juga Bapak dosen kami Tuhan, tolong Engkau berkati beliau, berikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Dan aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima dan jawablah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Monika. Baik, kita semua selamat sore. Horas menjua-jua, jua-jua, Yahoo. Salam sehat. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.